Hey ho Pop Gengs. Udah bukan rahasia lagi kalau Cina adalah juaranya dalam hal meniru apapun, termasuk membuat makanan tiruan. Mulai dari telur, madu, daging dari bahan kadaluarsa, beras plastik hingga susu formula. Tahu sendiri kan, kalau jumlah penduduk Cina tahun 2021 itu udah mencapai 1,4 miliar jiwa. Bisa kebayang gimana kewalahannya pemerintah Cina memberi makan penduduknya yang sebanyak itu. Gak heran kalau bermunculanlah ide-ide licik untuk menghasilkan makanan yang murah dan menguntungkan bagaimanapun caranya. Tapi bagaimana efeknya bagi kesehatan ya? Oke, simak sampai habis ya videoku kali ini tentang skandal makanan palsu dan kontroversial dari Cina. Kita mulai dari telur palsu yang cukup menghebohkan sejak tahun 2014 lalu. Salah seorang warga di Malaysia menyadari ada yang aneh dengan telur yang ia masak dari kulkasnya. Setelah direbus, bagian kuning telurnya memiliki tekstur yang cukup keras untuk dihancurkan, bagaikan karet. Memang sangat mencurigakan ya. Selain itu ada juga laporan telur palsu asal Cina yang sudah beredar di Aceh tahun 2018 lalu. Salah satu ciri dari telur palsu ini disebutkan bahwa tidak memiliki bau amis layaknya bau telur pada umumnya. Dikabarkan cangkang telur palsu ini dibuat dengan bahan kalsium karbonat, bubuk gipsum, dan lilin parafin. Sedangkan putih telurnya nih, bahan yang digunakan itu dari natrium alginat dan air yang digabungkan dengan gelatin, tawas, dan asam benzoat. Terus kuning telurnya terbuat dari campuran kalsium klorida dan pewarna makanan. Wah, kalau dilihat emang mirip banget ya. Tapi untuk jaga-jaga nih, kamu perlu tahu cara membedakan telur asli dan palsu. Pertama nih, jika dipecahkan, isi telur palsu itu, baik kuning sama putih telurnya pasti langsung bercampur karena terbuat dari bahan mentah yang sama. Yang kedua, kulit telur palsu terlihat lebih mengkilap. Tapi memang untuk melihat dari kulit luarnya sih memang gak terlalu nyata perbedaannya. Nah, cara yang ketiga nih, cobalah kocok-kocok telur yang kamu temukan. Jika kamu mendengar seperti ada air di dalamnya, besar kemungkinan itu adalah telur palsu. Nah, kamu juga bisa mencoba dengan mengetuk ujung telur itu. Tuk-tuk. Jika suaranya tidak terdengar nyaring, itu pertanda bukan telur asli. Dan yang terakhir nih, saat kamu goreng, kuning telur dan putihnya itu langsung kecampur bahkan sebelum diaduk. Tapi ngomong-ngomong, emang apa sih yang terjadi jika kita mengkonsumsi telur palsu ini? Mungkin nih reaksinya nggak bakal langsung kerasa. Tapi karena tidak memiliki kandungan gizi, tetap saja telur palsu ini sangat beresiko bagi kesehatan karena kandungan bahan kimianya yang tinggi. Padahal telur kan makanan sehari-hari kita ya. Ada lagi nih makanan harian kita yang rasanya nggak bisa kenyang kalau belum dimakan, yaitu nasi yang terbuat dari beras. Kalau yang ini sih aku yakin banget, kamu juga pernah mendapat kabarnya bukan? Udah heboh sejak tahun 2009 soal beras palsu asal Cina. Saat itu, ada media Singapura yang menuduh adanya praktik produksi beras palsu di Taiyuan, sebuah kota di provinsi Shanxi di Cina. Dikabarkan beras palsu ini terbuat dari campuran kentang dan ubi jalar yang dibentuk seukuran padi, lalu ditambahkan resin plastik industri. Sehingga beras ini menjadi sulit dimasak, bahkan ada yang menyerupai bubur saat dimasak. Asosiasi Restoran Cina mengatakan, memakan 3 cangkir nasi dari beras palsu ini sama dengan makan 1 kantong plastik beras sungguhan. Bayangin, gimana bahayanya mengkonsumsi plastik yang sebenarnya nggak bisa dicerna oleh tubuh dan menyumbat usus. Nah, untuk membedakan mana beras asli dan palsu, kamu bisa mencoba beberapa tips ini nih. Pertama, jangan tertipu dengan beras putih. Tuh, jangan tertipu sama yang putih-putih. Karena nih, beras asli memiliki guratan dari bekas sekam padi. Sedangkan beras plastik tidak terlihat ada guratan pada bulirnya. Dan bentuknya itu agak lonjong, putih dan lonjong. Lalu periksa di bagian ujung bulir berasnya. Yang asli itu ya Pop Gengs, ada warna putih di bagian ujungnya yang merupakan zat kapur yang mengandung karbohidrat. Kemudian saat direndam, air beras asli itu akan menjadi lebih putih. Dan yang paling menonjol dari beras palsu adalah saat ditaruh di atas kertas, bentuknya itu jadi melengkung dan gak ada patahan
jika dipatahkan berbentuk kecil-kecil. Beda dengan beras asli yang malah menggembung. Kemudian ada madu. Sebenarnya di Indonesia sendiri sih kita juga sering was-was ya kalau nemu madu yang tidak diketahui asli apa palsu. Semuanya pasti bilang asli. Tapi kalau yang dari Cina itu, madu palsunya yang masih sama sarangnya itu loh, yang belakangan tren dimakan ala mukbang ASMR. Ternyata ada satu perusahaan yang justru membuat sarang lebah seperti itu dengan teknologi yang canggih loh. Sarang lebah ternak tiruan ini akan dicetak menggunakan mesin. Kemudian, lebah yang diternakan akan diberi minum air gula agar bisa segera mengisi sarang tiruannya dengan cairan yang juga mirip madu. Tapi tentu tidak mengandung gizi yang sama ya dengan madu. Jadi tidak akan memberikan efek apa-apa bagi kesehatan dong. Yang ada masalah berpotensi kena diabetes karena menggunakan pemanis buatan. Baik, cara membedakan sang madu asli dan palsu. Saat dimakan, pertama tentu rasanya akan jauh berbeda. Yang biasa makan madu pasti tahu nih gimana rasanya madu. Beda banget sama manisnya gula. Selain itu nih saat dimakan, sarang lebah madu yang asli yang teksturnya lembut gak akan langsung hancur saat dikunyah. Beda dengan sarang lebah madu tiruan yang terbuat dari gula. Tekstur sarangnya keras bagaikan permen saat dikunyah. Namun akan segera lemar dengan sendirinya saat mulai dikunyah. Selanjutnya ada skandal minuman susu formula. Seorang ibu yang baru saja melahirkan dan belum menghasilkan ASI pasti merasa galau karena harus memberikan susu formula kepada bayinya. Apalagi nih sejak kabar yang viral tahun 2008 lalu tentang skandal besar susu bubuk formula palsu yang bikin banyak ibu-ibu trauma. Gimana nggak trauma coba? Skandal susu bubuk di Cina ini menyebabkan tewasnya 6 anak bayi yang menderita gagal ginjal di usianya yang baru nginjek 10 bulan. Gak hanya itu, akibat susu bubuk itu sekitar 300.000 anak-anak di sana juga mengalami keracunan. Sebenarnya susu formula ini bukanlah produk palsu, hanya saja produsennya mencampurkan kandungan melamin dalam susu bubuk itu. Katanya sih tujuannya untuk meningkatkan kadar protein. Tapi ternyata kok malah berujung bencana. Nah faktanya, melamin ini adalah bahan kimia industri yang seharusnya tidak masuk ke dalam perut. Kejadian itu menunjukkan dengan jelas kelalaian lembaga negara atas keamanan produk makanan mereka. Nah, Sanlu merupakan satu dari 22 perusahaan yang tercatat dalam skandal susu formula bayi yang terbukti mengandung melamin ini. Hingga akhirnya perusahaan ini bangkrut dan tutup. Ya meskipun perusahaannya udah nggak beroperasi, meski begitu kita harus tetap waspada ya. Jangan sampai ada perusahaan lain lagi yang melakukan hal yang sama. Tak hanya sampai di situ, skandal makanan kontroversial selanjutnya datang nih dari pengolahan daging kadaluarsa yang menyeret brand makanan global termasuk McDonald, perusahaan induk KFC yang Brand Incorporated, dan Starbucks Corporated. Perusahaan yang terlibat dengan mereka ini adalah Shanghai Husi Food yang dituduh mencampur daging segar dengan daging kadaluarsa. Tak hanya itu, Husi Food juga memalsukan tanggal produksi pada daging sapi asap, lalu menjual daging itu setelah kadaluarsa agar tidak rugi. Video secara jelas menunjukkan pekerja memasukkan daging kadaluarsa ke dalam penggiling daging, kemudian dilapisin tepung lalu digoreng menjadi ayam nugget untuk dipasarkan di McDonald dan roti lapis KFC yang menjadi makanan favorit anak-anak Tiongkok. Ya ampun, tega banget ya mereka demi meraup untung yang lebih banyak. Jangankan daging, minyak bekas pun bisa dijadikan cuan loh Pop Gengs. Lihat perempuan ini. Secara sekilas terlihat ia sedang membersihkan selokan, ya kan? Tapi tahu nggak, minyak dari selokan yang ia timba itu ternyata dibawa ke tempat pengolahan minyak goreng yang sebelumnya dicampurkan dengan lemak babi terlebih dahulu. Gila bener deh orang-orang sekarang ya. Saat skandal minyak goreng palsu ini mencuat ke permukaan sejak tahun 2010 dan berhasil dihentikan setelah penggerebekan dilakukan untuk menangkap orang-orang yang terlibat dengan praktik ini. Namun, praktik seperti ini pun masih bisa ditemukan di berbagai tempat karena menjadi lahan bisnis yang amat menggiurkan. Gila nggak tuh sampah dijadiin makanan? Padahal, minyak goreng daur ulang ini kan berbahaya banget bagi kesehatan kita karena bisa menyebabkan kanker akibat zat karsinogenik yang dikandungnya. Tuh,